Oke, jadi untuk memulai mendownload atau menggunakan Unity, ya teman-teman harus melakukan download dulu. Ya, downloadnya teman-teman bisa lakukan di unity.com/downloads. Di sini ada tombol downloadnya untuk yang Windows atau versi lainnya teman-teman bisa pilih yang di bawah. Ya, nanti silakan di-download. Em, Nanti akan teman-teman akan mendownload file eh, dan akan menginstal ini yang namanya Unity Hub. Ya. Unity Hub ini nanti kita gunakan untuk memulai membuat project yang kita ingin buat, maupun kita bisa install versi Unity yang kita inginkan di sini. Ya. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan Unity 6. Ya, jadi teman-teman silakan menginstal Unity 6 ya, versi belakangnya ini bebas ya, mau 50, mau 40 bebas silakan. Yang penting depannya Unity 6. Oke, kalau sudah teman-teman bisa ke bagian projects di sini. Oh ya, jangan lupa untuk Unity Hub ini harus di sign in dulu ya. Menggunakan Unity account atau kalau misalnya tidak punya, teman-teman bisa menggunakan Google account juga bisa. Ya, setelah sign in, teman-teman bisa masuk ke bagian kiri atas ini ya, diklik pilih yang manage license. Ya, karena kita tujuannya untuk edukasi, maka kita gunakan license yang personal saja. Ya, untuk mengaktifasi license personalnya, teman-teman tinggal klik tombol add, kemudian pilih yang get a free personal license. Ya, ini di agree aja. Nanti otomatis akan ada personal license seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya sudah ada license-nya, baru kita bisa uh, melakukan pembuatan project-nya. Ya. Nah, di sini kita buat project baru, kita new project. Ya, kemudian jangan lupa di atas di sini kalau ada pilihan editor version, ya, ini kita ganti menjadi versi 6000 ya atau Unity 6-nya. Ya. Nah, kalau sudah dipilih Unity 6 ya, maka di bagian tengah ini ya, sambil di load nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, ini adalah template yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat project game. Ya, ada Universal 2D, 3D, ya, dan macam-macam template lainnya yang bisa digunakan ya untuk mobile games, VR, ya AR, ya di sini banyak banget teman-teman bisa pilih. Nah, kalau ada tombol cloud dan ada tombol apa ya panah bawah ini ya, ini artinya template-nya mesti di-download dulu. Ya, jadi by default kita belum ada nih template-nya. Nah, untuk tutorial ini kita menggunakan yang Universal 2D ya, Universal 2D. Terus jangan lupa di sebelah kanan ini kita harus tentukan ya nama projectnya apa. Ya, di sini kita mau buat game Catch the Apple. Jadi di sini saya kasih nama Catch the Apple. Seperti itu. Untuk location-nya teman-teman bisa tentukan sendiri ya mau di mana penyimpanannya. Untuk Unity organization-nya ini juga default saja, tidak usah diubah-ubah. Nah, untuk yang di bawah di sini ada connect to Unity Cloud. Kalau teman-teman tidak membutuhkan service cloud dari Unity, maka ini tidak perlu dicentang. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman butuh untuk save project-nya secara cloud atau membutuhkan login Google nantinya untuk supaya gamenya bisa harus login. Nah, itu mesti pakai Unity Cloud ya. Tapi kalau misalnya tidak perlu ya ini dihilangkan saja centangnya. Untuk version control-nya juga kita tidak perlu pakai. Selanjutnya kita tinggal create project saja. Oke. Nah, ini sambil menunggu project-nya ke load ya, nanti bisa di skip ke ketika project-nya selesai di load. Oke, setelah selesai di load untuk project-nya, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, tapi mungkin beda sedikit ya. Punya saya seperti sudah dimodif. Ini yang aslinya atau yang defaultnya seperti ini. Ya, teman-teman mungkin akan
tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ada beberapa bagian yang biasanya kita gunakan ya, yang umum digunakan. Yang pertama dari sebelah kiri ini ada hierarki. Ini adalah tempat di mana semua objek yang kita buat dalam game kita nanti akan uh, di apa ya diinformasikannya di sini ya, tapi hanya untuk objek-objek yang aktif saja ya. Untuk objek-objek yang satu project itu adanya di bawah di bagian window project ya. Ini mulai dari scenes, script kita nantinya ya, model, tekstur, gambar, audio, semuanya ada di sini ya. Kemudian di tengah sini ada scenes, ini bisa kita ganti scenes dengan game ya. Scenes ini adalah tampilan game kita saat kita edit ya. Jadi kalau kita mau klik-klik, kita mau pindahkan objeknya, kita bisa klik atau kita bisa interaksinya di sini ya. Misalnya ya, ini by the way di sebelah kiri bagian hierarki ini ada sampel scenes, ini bisa di-expand. Kemudian ada beberapa objek ya yang sudah dibuatkan oleh Unity, ada kamera dan ada Global Light 2D. Nah, untuk kameranya semua objek ya ini kita bisa geser-geser ya seperti biasa. Jadi kita gesernya di sini. Di sebelah kiri ini ada tools yang kita bisa gunakan untuk menggeser objek ya, atau kita bisa gunakan pan tools untuk yang tangan ini ya buat menggerakkan view ya, dan seterusnya teman-teman bisa cek di sini ya, ada buat rotate, ada untuk scale ya, ada rectangle scale dan aktif semuanya ya. Ya yang tadi ya, rotate, scale dan apa namanya? Transform ya, perpindahan. Ya, ini window scene. Jadi kita editnya di sini. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah window game, di mana game kita terlihat ya. Pada scenes ini ada frame putih. Ini adalah area kameranya. Jadi kalau teman-teman meletakkan objek di luar dari area putih ini, maka tidak akan muncul di dalam window yang game ini. Ya, jadi tampilan gamenya kurang lebih akan seperti ini nantinya. Ya. Nah, untuk game ini biasanya kita ubah rasio screen-nya ya. Jadi kalau teman-teman di sini kerjanya di free aspect ya, ini akan cukup merepotkan nanti kalau teman-teman ternyata harus meresize window-nya. Ya, jadi daripada kita otak-atik apa namanya UI, peletakan objek dan seterusnya, kita ubah aja ke target resolusinya. Misalnya kalau kita mau bikin untuk desktop, ya dalam tutorial ini kita mau bikin desktop untuk PC, maka kita gunakan 16:9 aspek. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini ada area hitam. Ini artinya ini nggak ke render ya, artinya nggak kelihatan gitu nanti. Ya, jadi dan area frame putihnya juga jadi lebih pendek ya, lebih ramping. Ya, ini 16:9. Oke, jadi untuk games tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita play, ya di sebelah atasnya ada tombol play, kita bisa klik. Nanti Unity-nya akan compile semua file, semua script yang ada pada project kita. Kemudian baru gamenya dijalankan, bisa dimainkan di sini. Ya, tapi karena di sini belum ada apa-apa ya, jadi nggak ada yang kelihatan ya. Ya, kita bisa matikan play-nya atau kita bisa stop play-nya di sini tombol atas. Ya, jadi nanti interaksinya pada game hanya bisa terjadi kalau teman-teman sudah klik tombol play. Ya, kalau belum diklik, ya ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau teman-teman pengen pindah-pindahin objeknya, mau diedit, editnya di scenes. Seperti itu. Ya. Kemudian sebelah kanan ini adalah inspektor. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk objek yang sekarang kita sedang pilih, misalnya ada Global Light 2D, maka inspektornya tampilannya seperti ini. Tapi kalau saya pindahkan ke main kamera, ya tampilan seperti ini. Jadi inspektor ini adalah details dari objek yang sedang kita pilih saat ini. Ya, kalau pada hierarki ya tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita klik atau kita pilih salah satu objek di project kita, ya di folder project, maka ya tampilannya akan berubah sesuai dengan tipe objek yang sedang kita pilih. Seperti itu. Ya, jadi inspektornya cukup penting karena semua komponen yang ada pada game object itu bisa kita lihat melalui window inspector. Oke, terakhir ini ada konsol. Nah, ini nanti kalau misalnya terjadi error atau ada print, kita melakukan print sesuatu, munculnya di sini, di konsol. Ya, jadi ini jangan sampai hilang. Seperti itu, ya. Nah, untuk memulai, biasanya saya tak ubah tampilannya, tidak seperti ini.
Saya biasanya menggunakan view yang tall, ya. Tall seperti ini, tapi gamenya ini kita bisa klik tahan, kemudian kita bisa geser ke bawah seperti ini, ya. Jadi tampilan scenes dan gamenya sekarang berbarengan kelihatannya ya. Tadi kalau kita kan harus ganti-ganti ya. Ini bisa langsung berbarengan ya. Tadi 16:9, sehingga nanti untuk editing dan untuk melihat tampilan game aslinya, kita tidak perlu bolak-balik pindah tab gitu ya. Tinggal kita lihat atas bawah seperti ini. Oke. Kemudian ya itu tampilan untuk Unity-nya. Next-nya mungkin kita akan coba untuk membuat folder-folder ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam folder assets ini, by the way ada dua ya, ada assets dan ada package. Assets ini adalah file-file atau folder tempat file yang kita tambahkan secara manual ya. Sedangkan package ini adalah file-file yang di-generate oleh Unity. Ya, jadi pada Unity ada package-package yang kita gunakan untuk membantu kita bikin game. Tapi dalam hal ini kita nggak usah otak-atik di package-nya dulu. Kita langsung ke bagian assets. Nah, pada folder assets ini kita perlu membuat struktur foldernya dulu sebenarnya ya, supaya tidak terlalu berantakan nanti ketika kita membuat project-nya. Ya, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya memasukkan default volume profile ke dalam setting, universal render pipeline ke dalam global setting. Kemudian kita klik kanan di area assets, kita pilih create, kita pilih folder, kemudian kita buat folder dengan nama apps. Nah, apps ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan file-file pada Unity, di mana file tersebut adalah file yang berhubungan dengan gameplay, ya, yang sifatnya bukan aset dari Unity, bukan aset store, bukan file tambahan seperti bukan setting, masuknya ke dalam apps. Jadi script, tekstur, audio masuknya ke sini semua. Termasuk ini input systems ya. Jadi karena kita menggunakan Unity 6, maka input sistemnya adalah input system yang otomatis sudah menggunakan input system yang baru ya. Ini kita masukin dulu ke dalam folder apps. Untuk yang scenes juga masuk ke dalam folder apps ya. Jadi sekarang cuma ada dua di sini ya, apps dan setting. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya menambahkan aset-aset lainnya dari Unity Store, mungkin saja akan ketambahan di sini folder-foldernya ya. Nah, jadi nggak usah takut teman-teman kalau ada ketambahan seperti itu, biarin aja. Kadang-kadang mereka bikin aset store tuh fix tempat foldernya harus di situ, jadi nggak boleh ubah-ubah. Jadi biar nggak pusing ya udah file-file gamenya yang kita pindahin ya. Jadi sekarang kita hanya otak-atik di dalam folder apps-nya saja. Ya. Nah, di sini ada input system action tadi ya. Ini kita create aja folder baru namanya input. Kemudian filenya kita masukin ke sini, folder input. Oke. Jadi ini udah ada scenes. Scenes ini adalah scene kita sekarang ya, yang sedang terbuka. Namanya sample scenes, nggak apa-apa. Oke. Balik ke folder apps tadi, di dalamnya ada input dan scenes. Kita lanjut dengan membuat folder lainnya. Ya. Nah, biasanya saya buat satu folder yang digunakan untuk menampung semua resource yang ada dalam game kita. Mulai dari gambar, ya tekstur, ya audio, prefabs, dan lain-lainnya ke dalam folder yang namanya resources. Ya, resources. Ya, kemudian selain folder resources juga ada folder scripts. Biasanya saya gunakan buat nyimpen file script yang ada pada Unity, yang project kita. Ya, di dalam folder resources ini ada kita buat lagi folder namanya textures, atau kalau kita gamenya 2D biasanya istilahnya adalah sprites. Ya, jadi kalau gambar pada game 2D kita sebut sebagai sprites, tapi kalau gambar yang digunakan pada model 3 dimensi biasanya kita sebut dengan istilahnya tekstur. Karena kita gamenya 2D, kita bikinnya foldernya sprites saja. Ya, oke. Nah, ini ada sprites, kemudian ada audio. Kalau teman-teman nanti ingin menambahkan audio, di sini kita buat folder audio. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira tampilannya seperti ini, struktur foldernya. Masih bisa berubah. Ya, jadi nanti kalau teman-teman perlu menambahkan suatu folder lain, ya tinggal ditambahkan saja. Tapi ingat, untuk folder yang berbau resource, berbau aset, ya kita masukkan ke dalam folder resources. Oke, kalau sudah kita bisa ke bagian scenes di sini. Ini namanya sample scenes ya. Teman-teman bisa ganti namanya dengan tekan F2.
Misalnya diganti menjadi ya gameplay misalnya. Seperti ini juga bisa. Kemudian jangan lupa di save. Save-nya teman-teman simply tekan Ctrl S atau di dalam file ini ada file save atau save as kalau misalnya kita mau simpan ke dalam file yang berbeda. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu dulu teman-teman untuk sesi 1 ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.